Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Hanrasan yang berbagi cerita. Saya akan bercerita tentang mimpi yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dari orang yang pernah sama-sama di penjara sama dia. Jadi mimpi seorang raja Mesir. Jadi raja Mesir ini mimpinya 7 sapi dan 7 ikat gandum. Nah, menurut Kiai Haji Fahmi Bahasa, Mesir sama Pulau Jawa ini nyambung. Makanya ada daerah yang namanya Mesir di Jawa Tengah ke Jogja. Dan juga di Lampung juga ada Mesir, Pak nenek saya. Jadi perubahan letak Pulau Jawa dari sekarang ini sebetulnya dulunya di Laut Tengah. Perubahan ini terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam membelah laut ceritanya. Nah, ini yang saya mau bahas adalah mimpi Fir'aun yang ditafsirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau dulu penafsirannya 7 tahun. Nah, ini sekarang 7 abad pertama, itulah umat Islam meraih kemenangan. 7 abad kedua umat Islam lah yang dibantai, dijajah, dihinakan. Ya kayak Indian aborigin tuh sebetulnya umat-umat Muslim, mereka adalah keluarga nabi-nabi yang dibantai oleh Bani Israel. Jadi Bani Israel ini ya Eropa itu turunan Bani Israel. Mereka lah banyak orang-orang Israel. Kayaknya lahirnya agama Kristen segala yang diperubah itu di Eropa. Itulah matahari terbit dari barat. Kristen ini kan hari Natalnya sama dengan hari penyembahan mataharinya orang Yunani. 7 abad dari Eropa itulah umat Islam terbantai. Nah, ini 7 abad ketiga inilah kebangkitannya. Jadi kiamat itu artinya kebangkitan. Dajjal itu pendusta. 7 abad yang lalu Eropa mendustakan ayat-ayat pencipta langit dan bumi sehingga alam semesta ini dirusak. Sekarang kita udah tahu bencana alam di mana-mana, ya kayak bencana alam di Sumatera Barat dan di Jogja itu ada 2 gunung Merapi. Dua-duanya gunung Merapi. Yang dulunya di 2 lokasi itu ada 2 pangeran yang bersorban berjubah putih. Satu pangeran Diponegoro, satu Tuanku Imam Bonjol yang pakaiannya sama, berkuda berjubah putih. Nah, sekarang orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Merapi, Yogyakarta dan Gunung Merapi Sumatera Barat ini udah mulai banyak lupa pada Iqra, pada ayat-ayat cipta langit dan bumi. Nah, itu diingatkan sekarang untuk Iqra kembali. Mudah-mudahan dengan Iqra ulang-ulang sebanyak 7 kali kita akan bangkit umat muslim dunia, umat manusia. Jadi kita hanya ada 2 kelompok, pendusta dan jujur. Mereka yang Iqra
yang merasa di bawah kekuasaan pencipta langit dan bumi itu harus jujur pada dirinya sendiri. Inilah yang dibilang poros langit. Lalu para pendusta yang itulah yang jalan di sebelah kiri kalau di surat Waqiah. Mereka itu akan di bumi aja, penghuni bumi yang abadi. Mereka tidak akan pernah ke langit. Ya entah jadi binatang, entah jadi batu. Terjadi pemisahan antara dimensi yang padat, hati yang menjadi batu, dan dimensi yang berubah menjadi cahaya yang akan kembali pencipta langit dan bumi dengan Isra Mi'raj. Nah, kalau yang hitung-hitungan di Al-Araf ini antara baik dan buruk, itu yang hitung-hitungan, itu yang menurut mereka di sorga. Ini bukan di sisi pencipta langit dan bumi, karena dia hitung-hitungan, berhitung dia untuk akhirat nih 2,5%. Beda dengan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, itu enggak hitung-hitungan. Kalau Utsman hitung-hitungan, dia makanya di luar kuburannya dibagi. Ya, orang-orang yang hitung-hitungan ini nanti juga ada tempatnya berkumpul dengan orang-orang baik yang juga hitung-hitungan, tidak dengan orang jahat. Jadi terjadi pemisahan antara orang baik dan orang jahat. Tapi ada yang Isra Mi'raj, bisa menghadap pencipta langit dan bumi dengan Mi'raj. Inilah mereka yang berbakti kepada pencipta langit dan bumi, Rabbil Alamin. Kalau yang hitung-hitungan nih berbuatnya kepada sama dengan yang lain, pakai Alhu, Allah, atau apa namanya sesuai persangkaan hambanya. Yang jelas mereka akan memberi bagian tertentu untuk Tuhannya, tapi dia sendiri bukan milik Tuhan. Coba kalau dia milik Tuhan, dia sadar semuanya akan dia kembalikan, dan dianya nggak ada, dia sekedar hamba. Ya, mudah-mudahan makin banyak orang dapat hikmah. Beruntunglah mereka yang dapat hikmah dengan Iqra yang terus-menerus dan mengabdi secara total. Jadi kafah itu adalah totalitas, bahwa kita menjadi singgasana pencipta langit dan bumi yang akan disambut dengan 8 malaikat menjadi singgasana pencipta langit dan bumi. Salam dari Muhammad dan Rasul yang berbagi cerita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang menolong. Rabbi adilni murqala sedikit warni muhajat sedikit menjalim dengan sultanan nasirah. Salamun kalami rabbi rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.